Cakramania, kalian bingung ingin mendapatkan informasi seputar S2 atau S3? Nah, di hari ini rekan-rekan akan mendengarkan podcast yang luar biasa mengenai jalur jenjang dan masuk S2 dan S3. Apakah hanya sebatas tentang investasi gelar, ataukah tentang karir, atau bahkan bermanfaat untuk jejaring? Maka simak dan dengarkan podcast berikut ini. Halo Cakramania, selamat datang di podcast Cakraloka. Di hari ini, perkenalkan saya San Argadinata. Dan hari ini menjadi hal yang luar biasa tentunya. Karena yang sebelumnya teman-teman ada yang belum tahu banyak dan belum tahu mendalam mengenai Universitas Negeri Malang. Hari ini kita akan berbincang banyak di Cakraloka. Dan topik hari ini menjadi topik yang menarik tentunya. Sebab apa? Karena ada beberapa hal yang ditanyakan oleh teman-teman di luar sana, kejanggalan gitu ya. Kata-katanya kan jujur janggal hal-hal yang terjadi yang ada di UM. Maka hari ini Cakraloka akan memfasilitasi teman-teman untuk berbincang dan tahu informasi baru di hari ini. Nah, hari ini saya bersama dengan salah satu narasumber hebat gitu ya, yang akan nanti kita berbincang mengenai sekolah pasca sarjana. Nah, banyak yang bertanya, apakah S2 itu perlu? Apakah S3 juga perlu dan untuk apa? Apakah untuk hanya sebatas investasi, gelar, kumpulan gelar, hanya untuk jaringan dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya bersama dengan Profesor Samsul Bahari, PhD. Baik, selamat datang Prof di Cakraloka. Nah, hari ini nanti saya akan banyak berbincang mewakili para netizen di luar sana, Prof, untuk berbincang mengenai sekolah pasca sarjana. Nah, di awal saya ingin coba ini Prof. Sekolah pasca sarjana itu apa ya kira-kira Prof? Oh ya, sebenarnya terima kasih ya menyapa teman-teman semuanya yang ada di sini, diberikan kesempatan untuk ngobrol santai dengan Mas Hasan ya. Betul Prof. Ya, kalau kita ngomong sekolah pasca sarjana itu di Universitas Negeri Malang ya, itu jadi satu bagian entitas institusi yang ada fakultas, ada sekolah pasca sarjana yang namanya juga pasca sarjana, itu membawai jenjang yang S2 sama S3. S2 dan S3 S2 luar dan biasa. S3, Nah, ya. Prof, tapi beberapa ada yang menanyakan gitu ya, kok pasca sarjana, ada beberapa yang sudah mencari Prof, pasca sarjana UM itu kok hanya BIPA, pendidikan dasar, kejuruan, kenapa Prof? Nah, ini apa namanya sebuah pengelolaan ya. Jadi di UM itu ada kajian, ada dua kajian, yaitu monodisiplin sama multidisiplin. Dan multidisiplin. Untuk jenjang yang pasca sarjana. Pasca sarjana. Nah, untuk jenjang yang monodisiplin itu berada di fakultas masing-masing. Misalkan dia S2 pendidikan biologi, maka dia berada di fakultas MIPA. Oh, berarti kembali ke fakultasnya? Atau bagaimana, Prof? Ya, tapi yang multidisiplin itu berada di sekolah pasca sarjana. Namun manajemen mutunya itu di bawah sekolah pasca sarjana secara keseluruhan. Oke. Ya. Oh, jadi berarti ada mono, ada multidisiplin. Mononya di fakultas, multidisiplinnya berada di sekolah pasca sarjana. Wah, informasi baru ini. Oh, berarti tandanya kalau multidisiplin itu ada di sekolah pasca sarjana. Betul sekali. Oke. Berarti kalau teman-teman yang contohnya di kejuruan itu berarti masuknya di sekolah pasca sarjana. Betul, karena itu kajiannya multidisiplin. Kalau dia mono berarti kembali ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan salah satunya. Ya. Terus kemudian kalau ada biologi berarti ke Fakultas Matematika MIPA. Nah, luar biasa informasi baru teman-teman sekalian. Berarti nanti kalau teman-teman ingin lanjut di S2 dan S3 yang multidisiplin, tentunya akan bertemu dengan direktur kita gitu ya. Prof. Samsul Bahari. Nah, Prof, begini Prof. Sekarang banyak dilema anak-anak Gen Z atau generasi luar sana yang sudah lulus S1. Itu kan dilema ya Prof. Bahkan saya dulu juga dilema. Ya Allah, saya ini apakah mau S2, apakah bekerja, atau apa Prof? Kira-kira kalau dari Prof Samsul Bahari gimana kira-kira? Ya betul, gini. Kita lihat kondisi yang saat ini ya, artinya perubahan zaman itu sangat cepat. Ya kan? Perubahan zaman cepat, maka kebutuhan, salah satunya kebutuhan akses pekerjaan, ya kan, itu juga berubah. Betul. Teknologi juga berkembang. Nah, kita sebagai manusia yang adaptif itu harus merespon itu dengan baik. Salah satunya apa? Salah satunya dengan mengupgrade diri kita. Nah, salah satu upgrading diri kita itu ya ada salah satunya ya melanjutkan jenjang kuliah yang lebih tinggi, bisa S2 dan S3. Jadi melanjutkan S2 dan S3 itu
ya dengan perubahan zaman yang semacam ini saya kira diperlukan. Oke. Ya. Berarti apakah S2 ini bisa dikatakan menjadi kebutuhan di era sekarang ya, Prof? Atau hanya sebatas, yang penting punya gelar aja, magister, ada punya gelar doktor gitu. Tapi bagaimana relate dengan dunia kerja, Prof? Ya kalau menambah gelar jelas bertambah. Bertambah, ya. Berarti ada koleksi tuh gelar. Kalau dulu misalkan tuh. di pendidikan SPD, terus lanjut S2 jadi MPD. Tapi sebenarnya enggak itu saja begitu loh. Jadi ketika mahasiswa atau calon mahasiswa melanjutkan jenjang S2 itu, dia akan banyak hal yang menambah kekayaan dirinya, misalkan kekayaan dalam berpikir. Iya kan? Bagaimana dia memanajemen waktu yang lebih baik, membangun jejaring yang lebih luas, meningkatkan peluang, sehingga melanjutkan studi itu tidak hanya menambah title, bahkan menambah masa kuliah, tapi juga mengupgrade cara berpikir, ya cara berinteraksi. Betul. Itu sih sebenarnya. Luar biasa, Prof. Berarti memang lanjut S2 dan S3 itu banyak manfaatnya. Maksudnya bukan hanya gelar, pasti kalau lulus ya, Bro. Lulus. Kalau di UM lulus pasti. Ya udah janjikan lulus ya. Jadi itu terus kemudian berarti selain itu juga ada jejaring ya, Prof. Jejaring. Itu ini mungkin yang tidak banyak orang tahu ya, Prof. Maksudnya seberapa penting jejaring untuk jenjang S2 dan S3, Prof, kira-kira, Prof? Ya. Jadi kalau ngomong manfaat di S2 S3 apakah dia hanya berupa sebuah investasi atau jejaring dan juga karir, sebenarnya tiga-tiganya dari satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau kita ngomong tentang jenjang akademik, jelas dia pasti akan menambah gelarnya, ya. Betul. Tapi ketika dia berproses kuliah, dia juga akan berinteraksi kan. Ya, dengan komunitas yang beragam, dengan mahasiswa yang beragam. Ketika dia berinteraksi, maka jejaringnya juga akan semakin luas. Ketika jejaringnya semakin luas, peluangnya juga akan semakin bertambah. Betul. Sehingga ketika melanjutkan di S2 S3 ini, ya gelarnya dapat, jejaringnya dapat, juga dapat karena respon dari perubahan zaman yang cepat ini memang harus direspon dengan sebuah hal yang memang adaptif. Yaitu memperbesar peluang. Betul. Jadi nggak tertutup pada satu bidang saja. Gitu. Berarti gini ya, Pak. Mau tidak mau, berarti ketika kita kuliah punya teman baru dengan berbagai tempat, kita buka peluang baru gitu ya, Bro. Betul. Jika ada suatu ketika butuh, kita ayo bekerja kolaborasi, saling memenuhi satu dengan lain dengan kelebihan-kelebihan masing-masing. Dan cara berpikir kita juga menjadi semakin luas. Point betul. of view kita. Iya, biar tidak seperti katak di dalam tempurung kan gitu ya, Prof ya. Oke, good. Luar biasa. Oke, Prof. Kemudian begini, Prof. Ada beberapa juga dilema kadang-kadang kalau lanjut S2, S3 itu kan mahal sekali gitu. Apalagi kalau saya juga dulu sama merasakan, ya Allah, saya mau lanjut S2, S3 itu kok biayanya mahal ya, dari mana saya dapatkan? Apakah ada, Prof, maksudnya juga sumber-sumber dana yang disediakan oleh negara sejenisnya atau apapun yang bisa menjadi salah satu peluang bisa S2 S3 dari teman-teman yang kondisi demikian, Prof? Sekarang banyak peluang ya. Artinya kalau memang kita itu mengarahkan atau istilahnya merencanakan melanjutkan studi, itu banyak peluang. Salah satu adalah beasiswa. Ya, ada beasiswa dari pemerintah, ada LPDP yang mungkin teman-teman kenal semua. Ada LPDP, ada BPI, kalau beasiswa pendidikan Indonesia, sehingga beasiswa unggulan. Betul, sehingga peluang-peluang itu ada. Tinggal kita bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik atau enggak. Betul. Karena memang namanya juga beasiswa, perlu kompetisi kan. Betul. Kita harus mempersiapkan dengan baik. Makanya teman-teman semua siapkan dengan baik, apa syarat-syaratnya dipersiapkan. Karena kalau tanpa persiapan juga akan susah. Betul sekali. Oke, Prof. Kalau begini, Prof, sekalian tadi sudah kenal tentang jurusan-jurusan, ya, ada kejuruan ya, pendidikan dasar, kejuruan, PKJ, ada BIPA. BIPA. BIPA itu apa, Prof? Mungkin banyak yang belum tahu, Prof. BIPA. Untuk penutur asing. Bahasa Indonesia penutur asing. Betul. Nah, jadi nanti kalau bisa lanjut, kita di UM ada BIPA ya, Prof? Ada di S2 BIPA. Kalau BIPA itu sudah beberapa kampus lain atau? Belum banyak. Nah, khusus di UM, daftar di UM BIPA. Ada beberapa tapi belum banyak. Maksudnya kan nanti kalau teman-teman tertarik dengan BIPA yang mungkin banyak orang belum tahu, nanti bisa lanjut. Nah,
Kemudian ini Prof, kalau ingin daftar di UM, nah jalurnya apa Prof? S2 S3-nya Prof? Ya, kalau di S2 S3 kalau daftarnya saat administrasi melalui website universitas jelas ya. Tapi ada beberapa untuk khusus yang S3 ya. Betul. S3 ini ada kelas reguler. Kelas reguler. Kelas reguler itu artinya dia mengikuti kuliah dan melakukan riset, disertasi, publikasi dan nanti ujian. Tapi ada juga kita di kelas namanya Doktor by Research. Oh, by Research. Ya, by research nah, tahun ini untuk Sekolah Pascasarjana membuka 2 program S3 PKJ, Pendidikan Kejuruan dan S3 Dikdas. Itu untuk program Dokter by Research akan dimulai semester gasal tahun 2026. Jadi silahkan melihat website ya, peluang nih by Research. Jadi ternyata untuk kuliah S3 tidak harus ada di dalam kelas ya, by course di kelas ya Prof. Ternyata ada yang namanya by Research. By Research, langsung melakukan penelitian, intensif pembimbingan. Bahkan pembimbingan itu supervisor diberikan pada waktu semester awal. Sehingga bisa langsung riset. Gaspol. Iya. Terus gitu. Apa yang membedakan kontras Prof, biar teman-teman tahu kalau mau S2 dan S3 by Research atau by course di Sekolah Pascasarjana atau di Universitas Negeri Malang Prof? Ya, kalau tadi kalau secara kurikulum ya sama-sama dia ada mata kuliah, tetapi kalau reguler itu yang multi mata kuliah di kelas, tapi kalau by Research dia langsung fokus terhadap riset yang akan dijalankan. Konsultasi kepada supervisor, langsung melakukan penelitian. Nah, nanti untuk ketika dibutuhkan injeksi mata kuliah yang lain, dia akan bisa di kelas sit-in. Oke. Gitu ya. Luar biasa, kita banyak informasi hari ini mengenai Sekolah Pascasarjana ya, prodi-prodinya dan keunikannya. Ternyata S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang itu ada yang multidisiplin, ada monodisiplin. Nah, itu harus rekan-rekan nanti tahu ya. Jadi nanti dicari tahu lebih dalam. Nah, kemudian Prof, sepertinya nanti kita coba sharingkan kepada teman-teman. Ada nggak yang fun fact yang mungkin perlu diceritakan kepada teman yang unik dan belum banyak orang tahu seputar Sekolah Pascasarjana, Prof? Ya, tadi kalau dibilang kita ada kajian yang ada di fakultas dan di Sekolah Pascasarjana itu salah satunya Fun fact ya. Dan itu bentuk keseriusan kita untuk mengelola Sekolah Pascasarjana itu menjadi sesuatu yang bisa memberikan manfaat baik bagi individu maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Ya, terus yang kedua, walaupun ada di masing-masing fakultas dan ada di Sekolah Pascasarjana, kita satu kesatuan manajemen mutunya. Manajemen mutu. Ya, jadi semuanya seragam manajemen mutunya, dari mulai SOP untuk ujian nah, gitu. Jadi terus, masih terkontrol dengan baik. Oke, fun fact kedua. Tadi fun fact pertama adalah S2 dan S3 manajemen pendidikan ada monodisiplin, ada multidisiplin. Fun fact kedua adalah semua walaupun berbeda, manajemennya sama. Jadi kalau mau syarat ujian itu harus minimal S2 Sinta 3 ya Bro, sama. Kemudian kalau S3 Reskopus juga sama. Ya. Jadi disamakan semuanya. Jadi semua. Tidak ada perbedaan. Oke, good. Kita sama. Ada fun fact lain nggak Bro? Apa ya? Apalagi yang jelas menyenangkan sih menyenangkan ternyata kuliah di UM. Jadi menyenangkan, supervisornya kooperatif. Seperti ini beliaunya kan salah satu supervisor yang keren ya. Saya perlu dan kita karena saya juga merasakan atau sekarang saya satu S2 S3 di sini budaya di sini kan wah keren. Jadi nggak mau pergi yang walaupun beliau kan dari mana-mana tapi beliau cinta UM kepada sangat cinta UM. Kalau di belah dada saya itu ada keluarga dan UM. Ada dua, ada keluarga dan UM gitu ya. Oke, baik. Baik Prof, nanti di segmen terakhir nanti saya ingin bermain asik-asikan, seru-seruan. Ya, kapan lagi saya kerjain Profesor, guys. Oke, di hari ini saya akan coba mengajak Prof Bahri, Samsul Bahri, kita nanti akan main at least challenge. Nah, cara mainnya itu adalah nanti coba Prof kita berikan keunggulan apa yang unik. Nanti kita akhiri dengan cetas. Tangannya harus gini ya Prof. Cetas ke kamera Prof. Gitu ya. Biar asik. Nah, nanti cetas ke sana gitu. Ini nanti tantangan ini tantangan ini. Aduh. Ya guys. Nah, nanti saya akan ajak Prof main at least challenge. Nanti sehingga Prof Bahri nanti menceritakan seputar Sekolah Pascasarjana. Nanti saya juga seputar dari fakultas saya yang jadi kita kan tadi dua fun fact ya teman-teman. Fun fact-nya adalah beliau ada multidisiplin, saya nanti yang monodisiplin gitu ya. Katakan sedikit apa sih keunikan dan keunggulan masing-masingnya gitu ya. Dan juga membedakan daripada
uniknya UM dengan yang lainnya. Kita yang siap, Prof? Siap ya, Prof? Ya, yang banyak situ aja ya. Kita berimbang, Prof. Kita gantian ringkas saja dan cepat saja ya. Oke, baik. Nanti saya awali, nanti diikuti oleh Prof. Bari. Jadi, at least kalau masuk di S2 dan S3 UM, UKT-nya lebih ekonomis daripada yang lainnya. Cetas. Ayo gantian, Prof. Ayo, Prof. At least menempuh studi S2, S3 tidak hanya soal gelar, tapi bertumbuh kembang. Cepat. At least salah satu S3 di UM itu adalah pendiri pertama dan pendidikan unggul di Indonesia. Cepat. Ayo, Bro, apa lagi, Bro? Ya, apalagi ya? Ayo, Bro. Kuliah di UM untuk S3 tidak hanya jenjang reguler, tapi ada juga doktor by riset. Cepat. Oke, aku lagi. At least kalau kuliah S2 dan S3 di UM akan difasilitasi conference internasional. Cepat. Ayo, Bro, satu lagi. Apa ya? Oke, untuk kuliah S2, S3 di UM, ya, ketika riset ada kompetisi hibah baik tesis maupun disertasi. Cetas. Luar biasa. Wah, akhirnya saya bisa mengerjai profesor, kapan lagi ya. Saya supervisor saya kayak berani gitu. Oke, jadi itu teman-teman luar biasa sekali. Di hari ini kita berbincang mengenai sekolah pasca sarjana. Ternyata keunggulan banyak, termasuk tadi ada hibah juga ya, Prof? Ya, jadi ada hibah kompetisi untuk hibah internal UM ya. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman ketika tugas akhir tesis maupun disertasi, UM memfasilitasi ada hibah disertasi. Dan lumayan besar ya, Prof ya? Iya, tapi harus kompetisi. Harus kompetisi. Jadi gitu. berikan proposal yang terbaik, betul. Nanti bisa didanai. Gitu, ya. Betul sekali. Ya. Baik, luar biasa. Hari ini kita sudah berbincang banyak dengan Prof. Fathul Bahri. Coba Prof, bisa sedikit terakhir memberikan closing statement ya Prof kepada teman-teman. Ini kan banyak generasi ya Prof. Kalau teman-teman yang S3 memang banyak yang dari generasi baby boomers masih ada nggak ya? Mungkin Gen Y atau milenial ya Prof. Terus kemudian Gen Z ini, terutama Gen Z ini yang banyak sekali dilema. Apakah saya perlu nggak ya S2 atau S3 dan sebagainya. Coba Prof bisa disampaikan. Dan kenapa harus di UM Prof? Nah, itu dia poinnya. Ayo Prof. Ya, jadi perubahan zaman yang saat ini semakin cepat. Ya, kebutuhan lowongan pekerjaan, perkembangan teknologi yang juga semakin berkembang perlu direspon teman-teman semuanya, yang salah satunya meningkatkan kapabilitas kita melalui jenjang yang lebih tinggi di S2 maupun S3. S2 itu dia dalam ranah pendalaman dan untuk S3 dalam ranah kontribusi temuan yang inovatif. Sehingga kenapa kok UM banyak fakta? UM merupakan universitas di bidang tidak hanya di pendidikan, tapi di non-kependidikan juga mempunyai ranking nasional yang tinggi dan sudah terbukti bahwa UM mampu menciptakan generasi-generasi yang cerdas. Luar biasa. Terima kasih banyak Prof. Mari bergabung di Pasca Sarjana UM. Mari bergabung di Pasca Sarjana UM. Nah, luar biasa. Terima kasih banyak Prof hari ini. Sama-sama. Saya pribadi dan teman-teman sekalian, teman-teman dari Cakra Loka dan Cakra Mania tentunya banyak mendapat informasi baru tentang seputar sekolah pasca sarjana, sehingga media ini betul-betul bisa menjadi salah satu bentuk informasi yang penting untuk teman-teman yang kemarin itu bertanya-tanya A, B, C, D, E seputar sekolah pasca sarjana gitu ya Prof. Sehingga informasi ini sudah disampaikan, sehingga nanti jika masih ada pertanyaan lanjutan boleh nanti dicari di websitenya Sekolah Pasca Sarjana UM, media sosialnya juga banyak informasi terkini di sana. Dan jika ingin mencari syarat persyaratan detail untuk bisa daftar S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang, kunjungi di seleksi.um.ac.id. Semuanya ada di sana ya, tentang beban biaya dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih karena tadi sudah ditutup, maka saya akan coba tutup dengan pantun ya. Nah, pergi ke UM, makan kuaci, jangan lupa mampir ke FMIPA. Terima kasih sudah berkunjung di podcast kami dan sampai jumpa. Dadah.